bukan yang urusan perut terus ya. Iya, apalagi cuma ngurusin makan siang itu. Itu kan Harusnya pendidikan dananya support lah ya. Karena kerusakannya ngeri nih bisa LGBT. Karena kalau perut lapar nih, perut diisi kan, ya pemikiran kan rusak ya, tetap rusak kan ya. perutnya kenyang, akalnya kelaparan. Cakep tuh. Itu yang bahaya itu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kami sahabat reaksi di Ruang Sadar ID ya. Oke, kita reaksi kali ini kita akan membahas di mana LGBT ini tuh atau bot ini lagi marak banget Ustaz. Di mana di sosial media ini tuh kampanye kuat banget. Bahkan sudah terang-terangan ya melakukan adegan-adegan yang tidak seharusnya dilakukan antara sesama jenis tentunya. Dan menariknya ketika MUI mau membuat aturan pidana untuk LGBT yang bahkan kata MUI sendiri itu pidananya itu lebih berat daripada perbuatan zina. Tapi menariknya itu ada 37 organisasi ya di Indonesia ini menolak. Ya, ada salah satunya ada Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat, mungkin saya baca sedikit-sedikit ya. Yayasan Kebaya Jogja, Pita Merah Jogja, Perkumpulan Suara Kita ya gitu-gitulah. Itu ada 37 yang menolak terhadap aturan MUI ini. Menarik. Yang fakta-faktanya banyak Ustaz. Di Karawang sendiri udah ada pesta gay ya, melakukan pesta sesama jenis. Terus di Semarang sendiri tuh komunitas LGBT juga sudah sampai 19 ribuan. Itu sudah banyak banget. Dan penyakit-penyakit HIV itu kan asalnya dari hubungan ini kan tentunya kalau kita telusuri. Jadi ya sangat mengerikan ini, bahkan bisa merusak generasi Indonesia tentu. Bagaimana tanggapannya Ustadz dari Ustadz Gun? Padanya kalau silakan. Ya. Jadi kalau kita melihat fenomena yang terjadi ya, kehidupan masyarakat yang semakin kesini itu bukan tidak semakin baik, tapi justru semakin memprihatinkan kan. Jadi generasi-generasi sekarang itu kan nampak ya di hadapan kita. Bahkan bisa jadi itu bisa nyasar kalau kita tidak hati-hati itu bisa malah saudara kita atau bahkan mungkin keluarga kita. Itu yang harus kita sikapi sebagai seorang muslim tentunya. Karena ini adalah sebuah perbuatan yang dilaknat oleh Allah. Jadi ini yang harus kita jaga sebenarnya. Bagaimana sikap kita sebagai generasi yang menghadapi persoalan seperti ini. Iya, ini persoalan serius juga ya. Iya. Bagaimana sudut pandang Islam Ustaz, terkait dari mungkin sudut pandang Islam nih, karena kan Islam ini seolah-olah asing ya terkait, dan ya kayak bisa kita lihat tadi ya, MUI itu kan lembaga Islam ya, ingin membuat aturan tapi ditolak oleh 37 organisasi ini. Bagaimana Ustaz tanggapannya Ustaz? Ya. Ini sebuah cerminan kehidupan masyarakat yang dimana masyarakat itu tidak memakai tolak ukur halal dan haram. Jadi jadi karena memang pandangan kehidupan mereka itu adalah kebebasan, sebuah kebebasan yang dimana mereka melihat sebuah aktivitas itu ya kalau dia suka ya dia lakukan, kalau tidak dia hindari ya. Like and dislike ya, perasaan subjektif berarti. Betul. Nah, kalau kita kaitkan dengan terkait dengan persoalan agama lah, ini yang harus kita junjung tinggi, karena kalau kita melihat sebagaimana yang telah diperintahkan oleh Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi ketika Allah berfirman kepada umatnya, sesungguhnya Allah itu menciptakan jin dan manusia untuk beribadah, maka bagaimana sikap kita dalam kehidupan itu bisa menjadi sebuah cerminan, itu adalah ibadah. Nah, kalau itu terjadi hubungan antara laki-laki, apakah itu menjadi sebuah ibadah? Bukan, ini penyimpangan ya. Nah, ini kan berarti sebuah kerusakan. Karena definisi ibadah itu kan harus mengikuti apa yang telah diperintahkan atau dicontohkan oleh Rasulullah SAW, diperintahkan Allah dan dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Kalau itu
bukan sebuah perintah dari Rob atau Tuhan, dan itu tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW, maka itu tidak akan bernilai ibadah. Oke. Jadi itu yang harus Tidak sesuai sadari. fitrah manusia Iya, juga betul. ya. Mengerikan ya, ini fenomena LGBT ini ya. Bagaimana bro tanggapannya bro? Boti ini semakin menjadi-jadi bikin konten FYP kan, bahkan dia sukanya sama laki-laki banget gitu, dan pakaiannya itu sudah dimulai gitu, laki-laki gitu ibaratnya gitu, dan udah terang-terangan. Gimana bro tanggapannya bro? Kalau menurut saya sendiri ini tentunya tidak terlepas dari pengaruh faktor pendidikan ya. Wah, Apalagi kalau misal kita lihat fenomena kondisi sekarang, kayak misal sekolahan bukan dia mencegah muridnya untuk melakukan aktivitas-aktivitas yang cenderung mengarah ke perilaku penyimpangan seksual atau semacam LGBT atau seperti perilaku-perilaku body seperti itu ya. Justru malah mereka memberikan wadah, seolah-olah memfasilitasi, mengorbitkan atau ngasih panggung kan. ya betul, ngasih panggung benar. Dan di saat yang sama seperti kita ketahui sekarang kan kayak pendidikan agama juga sudah mulai terkikis di sekolahan. Ya sekarang udah itu dihapus malah, udah banyak. Iya. Nah, itu kan semakin menyebabkan kesenjangan pemahaman remaja dengan agama yang seharusnya ditanamkan sejak dini, terutama di sekolah-sekolah. Oke. Ya, kalau kita lihat zaman dulu itu di sekolah saja itu pemahaman agama hanya sebatas pengetahuan kan. Iya betul. Itu aja penyimpangan sudah terjadi. Apalagi kalau sekarang bahkan pengetahuan pun juga dihapus kan itu. Iya betul. Apalagi akidahnya malah semakin jauh. Gak ada fondasi berarti. Iya, istilahnya gak ada fondasi dan mereka krisis identitas. Betul. Nah, gitu. Ya kurang lebih seperti itu sih kalau dari akhirnya ya kayak ya udah liberal aja, bebas iya, gitu ya. mengikuti apa yang mereka tonton, apa yang mereka saksikan. Jadi pengaruh influencer itu kan sangat besar ya. Betul sih. Apalagi kalau kita melihat konten-konten LGBT misalnya, mohon maaf ya, laki-laki sama laki-laki menikah terus kemudian mereka beraktivitas layaknya seorang yang beragama, misal sholat Jumat bareng, kemudian ada tuh di konten ada juga itu, dan Tapi perasaannya suka gitu ya. Juga itu. laki-laki sama laki-laki dan dia terang-terangan ngomong begitu. Lucunya lagi di komentarnya banyak yang mendukung dan itu dia orang Islam juga. Lah ini ngeri, ini semakin semacam bola salju yang terus menggelinding. Iya, gitu. betul. Jadi bukan sekedar dia yang masih influencer, menginfluensi, tapi audiensnya juga ikut mempengaruhi yang lain. Betul. Sesama ini kan. Padahal dia sendiri juga punya anak kan gitu. Apa dia nggak khawatir kalau misalnya anaknya jadi kayak begitu kan gitu. Nah itu kan Betul ya. sebuah problem pemikiran ya. Rusaknya. Ya rusaknya pemikiran tadi. Oke, menarik nih. Gimana bro? Mengenai LGBT nih tanggapannya? Karena saya bingung sebenarnya menanggapi LGBT. Karena gini nih, mungkin biar mudah ya. Karena sekarang itu mereka itu sudah punya grup ya, terus terang-terangan bikin konten, terus bahkan sampai banyak yang mendukung, dan platform-platform di di TikTok itu FYP-nya banyak yang boti. Iya. Dan akhirnya mohon maaf ya kan, usia anak-anak di Indonesia tentunya ya, itu kan banyak yang udah punya sosial media, yang SMP, yang SD, kan pasti terpapar terkait hal ini. Gimana bro? Singkat aja nggak apa-apa. Gimana ya? singkat aja, atau dari pengalaman lingkungan. Saya sendiri pribadi itu tidak setuju dengan LGBT. Oke, itu. Oke. Mungkin ya singkat begitu saya. Oke, berarti nggak setuju. Oke, mungkin solusinya gimana Ustaz? Supaya LGBT ini tuh benar-benar atau gini deh, solusinya tuh biar si pelaku LGBT tuh tobat lah atau jerak gitu ya, terhadap apa yang dilakukan tuh, dia tuh sadar bahwa perbuatan itu penyimpangan gitu. Iya. Jadi memang kalau kita melihat yang terjadi tidak hanya sekedar LGBT, tapi semua persoalan yang terjadi di negeri kita. Jadi cuman yang paling menonjol itu kan yang sangat membahayakan kan generasi kita ya, generasi yang dimana itu akan menyambung atau
estafet, generasi estafet kita yang ketika itu rusak, maka yang terjadi adalah kerusakan bangsa kan di situ. Tidak hanya sekedar rusak secara individu, tapi bangsa itu akan rusak. Maka bagaimana sikap kita selaku seorang muslim? Maka kita berpijak kembali kepada akidah kita di situ. Kalau tadi saya ungkapkan bahwa segala aktivitas yang kita lakukan itu dikehendaki oleh Allah adalah sebagai sebuah ibadah. Jadi ketika kita diciptakan Allah di dunia ini, jadi apalagi seorang muslim kan gitu, diikat oleh keimanan, maka aktivitas itu harus kita ikatkan kepada perintah dan larangan. Jadi ketika ada penyimpangan, maka akan kita kembalikan pada tolak ukur yang dikehendaki oleh Allah, yaitu kembali kepada Quran, Pada Al-Quran. Iya, Solusinya itu. solusinya harus memang kembali kepada aturan Allah, tidak bisa tidak. Betul. Karena apa tadi yang diungkapkan oleh saudara kita Mas Miko ya, kalau kita melihat dari fenomena pendidikan itu sudah bukan mengarah kepada pendidikan yang baik, tapi justru seakan-akan itu adalah sebuah pembiaran. Iya. Seakan-akan Kayak malah kayak dibentuk gitu ya. Kan, di situ. Ngeri banget ya berarti. Jadi kalau tidak kembali kepada aturan yang hak, ya tidak mungkin. Betul. Karena kan ditambah lagi ya sistemnya sekarang udah sekuler ya. Betul. Dan kita kan kalau dilihat-lihat memang ya di Indonesia ini bersandar terhadap hukum buatan manusia. Iya. Betul. Oke. Baik, solusinya berarti ya kita harus bersandar terhadap Al-Quran, hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Oke. Dari teman-teman ada yang mau ditanyakan lagi? Iya, menambahi ya. Tentunya negara juga harus ikut hadir dalam menangani hal ini. Betul. Terutama melakukan tindakan termasuk sanksi terhadap pelaku-pelaku LGBT ini. Yang bikin jerak gitu ya. Iya, karena itu kan faktor utama ya yang bisa membuat mereka itu takut untuk melakukan itu kan. Ya harusnya hukum itu seperti itu dong. Iya, penerapan hukum di samping itu juga dibarengi dengan pendidikan yang benar kan. Iya. Jadi dua-duanya bisa jalan bareng. Jadi bukan yang urusan perut terus ya. Iya, apalagi cuma ngurusin makan siang kan itu. Itu kan Harusnya pendidikan dananya support ya. Karena kerusakannya ngeri nih bisa LGBT. Karena kalau perut lapar nih, perut diisi kan, ya pemikiran kan rusak ya, tetap rusak kan ya. perutnya kenyang, akalnya kelaparan. Cakep tuh. Itu yang bahaya itu. Kalau hanya sekedar kenyang perut tapi Iya, akalnya juga lapar harus lah. kenyang, gitu. Akalnya juga harus kenyang ya. Oke. Berarti ini tentunya memang aturan ini harus support dari negara ya. Jadi kalau sandikan hanya sebatas ya organisasi atau ormas, hukumannya mungkin tidak akan begitu berefek ya. Oh iya, jelas. Ya, untuk berefek harus negara. Oke, baik. Terima kasih untuk reaksi pada episode pertama ini ya tentunya. Perdana ini ya, udah ngebahas LGBT ya. Oke, karena memang LGBT ini kita udah resah banget gitu ngeliat anak-anak muda dirusak oleh hal-hal yang sangat menyimpang gitu. Jangan sampai kembali kepada kaum Nabi Lut tuh, dibinasakan nanti ya. Nauzubillah min dzalik. Oke, sekian reaksi Ruang Sadar ID pada episode yang pertama ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.